Itu dengan cara itu terus menuntut mangke dilebetaken swarga. Kula mboten kiyat dhateng neraka nanging kula mboten ahli swarga. Lah niki lak wong kurang ajar. Ya terserah sing dekek mau dekek swarga, dekek neraka ya urusane dhewe. Yang penting kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan itu loh. Betul, betul. Kalau kita tuh melakukan kebaikan, itu artinya kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi hidup tanpa sewa. Ya, kalaupun ada salah satu organ tubuh yang sakit, sewanya mahal. Contohnya loh, di dalam tubuh ini kaki masih utuh, tangan masih utuh, jantung yang sakit. Coba, sewa untuk menyembuhkan jantung itu loh, berapa ratus juta. Nah kalau semuanya ini nyewa, kira-kira ya mampu. Loh kita melakukan sholat aja kok, saya dituntut kok surga. Kok kita itu terus gembilo ndase ngeklaim bahwa inilah atau sudah melakukan kewajiban seolah-olah Tuhan itu mewajibkan kamu menyembah. Kok kemen terus men? Orang ditonyo ndasmu karo Tuhane pira-pira kok. Nggih. Itu loh. Salat karena Tuhan, puasa karena Tuhan. Tuhan juga enggak pernah memerintahkan. Kalau ada orang tanya, sholatmu untuk siapa, puasamu untuk siapa, untuk diri saya sendiri, itu sepakat nggak Pak Darno? Nah itu yang benar. Makanya tadi tak uraikan. Karena kita diberi nikmat yang luar biasa. Ya. Bahkan tadi Pak Bayan ngomong, nikmat mana yang kamu dustakan? Di antara tubuh ini loh. Coba. Terus kita itu hanya bisa melakukan sholat, hanya kita bisa memberikan zakat. Memberikan zakat pun nunggu kalau kita punya uang. Kok terus kita itu nuntut dengan perilaku sholat, dengan perilaku zakat, dengan perilaku puasa, perilaku haji. Artinya kita nanti dapat surga. Iki nek ora tadi orang yang uteke manggon bol gak mungkin. Kembalinya itu begitu lagi. Makanya sekarang dipindah, otak ditempatkan di otak. Aja sampai otak dipanggon bol. Oh, sudah terus bolak-balik nggih. Seolah-olah nikmat itu adalah uang yang banyak, rumah yang mewah. Tapi kita kan jarang toh mengingat nikmatnya yang ada di mulut saja. Di antaranya lidah, gigi, air liur. Kebanyakan orang yang kehilangan air liur bingung untuk mencari supaya air liur kita itu keluar lagi. Orang yang sakit gigi, punya mobil, punya rumah bagus, punya istri cantik, di saat sakit gigi dibelikan obat yang mahal, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Coba polai. Lagi sakit gigi. Itu lagi ada yang di mulut, belum lagi hidung, belum lagi kulit, belum lagi mata, belum lagi telinga. Lah mosok hanya karena jelungkar-jelungkir mbek umak-umek wae terus inilah dalane swarga. Swarga pathake krewak kira-kira. Kalau melakukan itu yang ikhlas. Ya inilah bukti kita bersyukur pada yang memberi. Kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmat yang ada dalam tubuh. Belum lagi nikmatnya kumpul dengan istri. Belum lagi nikmatnya dikala kita menimang anak. Coba. Itu dengan cara itu terus menuntut mangke dilebetaken swarga. Kula mboten kiyat dhateng neraka nanging kula mboten ahli swarga. Lah niki lak wong kurang ajar. Ya terserah sing dekek mau dekek swarga, dekek neraka ya urusane dhewe. Yang penting kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan itu loh. Betul, betul gini, Pak. Kan ada salah satu cerita ya Pak Darno. Saya pernah mendengar Pak Kiai itu dawuh seperti ini. Iya. Orang seumur-umurnya itu ahli ibadah ternyata dimasukkan neraka. Iya. Tapi orang itu seumur-umurnya berbuat maksiat dimasukkan surga. Nah, ini kan berarti menandakan bahwa Tuhan Allah itu Maha Sakar Pede. Nah, itu sudah jelas kan? Nah, berarti kalau kita memahami ya toh, ngocei, menganalisa dari cerita tersebut, kita itu kan nggak boleh memandang orang sebelah mata ya Pak Darno ya. Nah, kebanyakan orang-orang agama ini loh, kalau misalnya ada orang kapitayan itu seakan-akan itu di mata mereka ini wah
kayaknya gimana gitu. Loh, ini saya juga merasakan seperti itu sebab saya juga pemeluk Intinya kapitayan. calon rokok ngono to, Pak. Iya, calon rokok gitu. Jadi makanya kan untuk teman-teman, saudara-saudara setanah air kan melalui cerita Pak Kiai-Kiai yang mungkin sudah semuanya pernah mendengarkan kan cerita seperti itu kan. Iya. Itu kan di zaman Nabi Ibrahim loh Pak Dano. Iya. Ya toh? Iya. Orang ahli ibadah sebab beliau kan orang buta, ibadah seumur-umurnya, mengharap surga, pasti masuk surga. Ternyata dimasukkan neraka kan gitu. Nah, terus orang itu ada lagi orang perempuan yang waktu mudanya jual diri. Terus tua-tuanya germo, ternyata dimasukkan surga kan. Sebab mau mengakui bahwa kesalahannya lah, mau mengakui kesalahannya. Seperti itu yang saya dengar Pak Darno ya. Nah, makanya kan kita itu harus saling menghormati. Soalnya kan seakan-akan sekarang ini apa ya, budaya kita itu sudah banyak yang hilang Pak Darno. Ini nggak kemana-mana kalau saya lihat di kampung saya sendiri kan. Jadi seakan-akan itu mau diganti dengan budaya asing. Kalau ada orang sakit sudah tidak menghiraukan, malah keras-kerasan gitu loh. Padahal ada orang sakit tidak menghormati Pak Darno. Nah, ini menurut panjenengan pripun nih Pak Darno? Menurut kula ngeten Pak. Dengan dua bahasa. Dua kalimat, satunya surga, satunya neraka. Pertanyaannya bagi orang-orang yang mengatakan surga itu apa, kalau neraka itu apa? Kebanyakan orang yang mengartikan bahwa surga itu kenikmatan, kalau neraka itu api yang panas atau tempat yang panas. Nah, pertanyaannya gini, apakah setiap kenikmatan itu langgeng atau kenikmatan itu ya nikmat? Dibuktikan saja dengan cara logika. Pak Bayan kesukaannya di dunia ini apa? Makanan yang paling nikmat. Salah satu contoh sate. Mungkin yang dinamakan nikmat itu 1 sampai 20 tusuk. Kalau Pak Bayan tak belebek 50 tusuk, kira-kira dari nikmat menjadi apa? Mendem, Pak. Kan bisa muntah lah. Muntah, Pak. Mendem sate. Nah, itulah. Jadi yang dimaksud kenikmatan itu sesuai dengan porsinya. Kalau sudah melebihi porsi itu bukan surga. Gitu loh. Apalagi tentang kenikmatan hubungan syahwat. Wong kita istri yang satu aja loh kalau tiap malam geger itu bengkong. Apalagi sampai 40 dan sampai 70. Bayangkan ya. Terus itu tentang surga, tentang neraka. Dengan panas itu tadi menyiksa, menyakiti. Apakah semua panas itu ya menyiksa, menyakiti? Coba. Kalau api kita masuki bener menyiksa. Tapi kalau panasnya matahari, bukankah kita itu juga membutuhkan dari vitamin D? Apakah alam ini juga tidak membutuhkan panasnya terik matahari? Dan dengan panasnya matahari dan panasnya api, apakah panasnya api tidak menggoreng kopi menjadi matang? Apakah panasnya api tidak menanak nasi menjadi matang juga? Jadi sebenarnya gini, orang hidup ini ya butuh neraka, ya butuh surga. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Jadi surga dan neraka itu sebenarnya cuma bahasa. Nah, untuk mengejawantahkan, untuk mewujudkan surga dan neraka. Karena gini, yang menceritakan tentang itu mesti menceritakan orang yang sudah mati. Nah, orang yang mati sendiri, di sana juga nggak ada tandanya orang itu kembali karena kobong non rokok atau pulang ke rumah ngandani anak putune nikmat ternyata swarga. Ya kok nggak ada. Siapapun orangnya, kalau seorang yang berilmu mungkin kuburannya itu di rumah, dikekno cungkup, dipageri wesi, dicat mewah, nek kuburan maling kayak ngisor ring barongan, nggih pojokan, sopi pisan. Tapi kan sama-sama matinya. Dua-duanya juga nggak ada yang terdengar sambat. Kalau ada yang menceritakan bahwa di kuburan pernah dengar orang yang menjerit kesakitan dan lain sebagainya. Buktinya kapan dan waktu itu di mana? Terus saksinya siapa?
Paling-paling cerita itu dari cerita per cerita, dari telinga per telinga disampaikan. Cuman itu. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu nggak usah ditakut-takuti dan neraka. Itu nggak baik. Itu tidak sikapnya manusia melakukan hal yang buruk. Itu nggak perlu neraka, nggak perlu swarga, karena takut yang membuat neraka dan surga ini loh nanti. Iya kalau orangnya nggak marah yang bikin. Nah kita terus ngomong-ngomong menuduh-nuduh orang masuk neraka. Kalau orang yang bikin, iya tak lebur neraka, tak lebur swarga. Terus kamu siapa kok membuat hukum seperti itu? Wong aku yang bikin saja belum menghakimi orang itu karena dia masih hidup. Dan sampai ngono. Itu kan menandakan cerita zaman Nabi Ibrahim itu ya Pak Darno ya. Cerita siapa saja Pak, nggak usah Nabi Ibrahim saja. Cari lagi tokoh-tokoh yang udah baik lah. Yang namanya mati yo mati. Tidak bisa kembali lagi ya Pak. Dan belum ada yang bisa menyaksikan bahwa dia di surga atau di neraka. Terlepas dari perbuatannya waktu di dunia loh. Entah melakukan kebaikan, entah. Oh nyatanya orang yang beragama sendiri bahwa percaya mati itu adalah jasad. Yang langgeng itu roh. Tapi kenapa di dunia pun yang dimuliakan kok jasadnya? Kok bangkainya? Yang dikijing, yang dibuatkan rumah, kok bangkainya kok nggak rohnya? Gitu. Yang urusan dengan surga kan rohnya, bukan bangkainya. Bangkainya ya di tanah. Nah mau kamu muliakan, mau kijing, mau dipagar emas dan lain sebagainya, kan tanda penghormatan kita bahwa orang itu di dunianya berperilaku baik. Kan cuman itu. Maka kita hargailah waktu hidupnya, walaupun dia sekarang sudah mati. Kan cuman itu. Tapi nasib orang itu mau di surga mau di neraka. Kira-kira orang yang menceritakan itu ya bertanggung jawab kalau orang itu di surga. Nah, kita itu orang kapitalan dianggap ateis. Silakan monggo. Podo-podo duwe keyakinan. Jadi tidak usah memaksa keyakinan orang lain. Nah, kita ngomong seperti ini karena kenapa? Kalau sudah punya keyakinan begitu kok menyalahkan orang lain? Bukan menyalahkan. Tapi kebanyakan dari kita, orang-orang yang berkapitayan ini wis belengeren diolok-olok. Wis belengeren diasor-asorno. Gitu loh. Padahal podo-podo keyakinan nih.